Ngopi seksi, ngobrol pintar sefrekuensi penuh inspirasi. Kali ini kita akan kupas tuntas komunitas literasi dan taman bacaan masyarakat. Mari kita simak sampai selesai ya, dan jangan sampai ketinggalan info terkini dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di acara Ngopi Seksi, ngobrol pintar sefrekuensi penuh inspirasi, tentunya bersama Bu Aini. Baik, semoga rekan-rekan guru hebat di seluruh Indonesia senantiasa sehat dan tetap semangat ya. Baik, untuk kali ini kami menghadirkan bintang tamu yang sangat istimewa, yaitu Ibu Emy Sudarwati, seorang penulis kemudian juga founder dari TBM Kinanti yang ada di Bojonegoro. Baik, saya akan membacakan biografi beliau, Ibu Emy Sudarwati. Beliau merupakan alumni jurusan Bahasa Daerah IKIP Negeri Surabaya tahun 1993 dan lulus tahun 1998. Saat ini mengajar di SMP Negeri 1 Baureno sejak tahun 2005. Di samping beliau aktif mengajar, beliau juga telah menerbitkan beberapa karya sastra Jawa dan sastra Indonesia, antara lain adalah kumpulan cerpen berbahasa Jawa Lung 2014, kumpulan drama anak yang berjudul Tukul 2014, kumpulan cerpen berbahasa Jawa Entung 2015, kelas luar biasa anak-anak Baureno menulis 2015, kumpulan cerpen berbahasa Jawa Angen-angen 2015, kumpulan puisi Rasakan Sakit Ibu 2015, patungan buku kumpulan puisi Pengembaraan Burung 2016, juga kumpulan keguritan Cerkak Bunga pada tahun 2016. Dan yang terbaru adalah buku Inobel yang berisi naskah lomba inovasi pembelajaran nasional, sistem pembelajaran Belanda, dan karya siswa Baureno Bojonegoro. Masya Allah, luar biasa sekali ibu inspiratif ini. Kemudian beliau juga merupakan penulis novel berjudul Ngilon 2014, juga bergabung dengan Persatuan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia atau Permadani pada tanggal 28 Oktober 2015. Beliau mendapatkan penghargaan dari Balai Bahasa Jawa Timur sebagai guru bahasa Jawa kreatif. Dan pada tahun yang sama, beliau juga mendapat penghargaan sebagai finalis Lomba Inovasi Pembelajaran Tingkat Nasional. Pada tahun 2016, beliau juga sebagai juara 3 guru berprestasi tingkat Kabupaten Bojonegoro. Pada tahun yang sama, beliau juga sebagai juara 1 Lomba Inovasi Pembelajaran Tingkat Nasional kategori sorak, seni, olahraga, agama, dan muatan lokal, serta bimbingan konseling. Prestasi ini yang mengantarkan beliau berkunjung ke negeri kincir angin Belanda. Wow, sangat luar biasa.
Kemudian beliau di sana mempelajari sistem pendidikan yang ada di Universitas Leiden. Beliau juga berkunjung ke sekolah-sekolah terbaik di Holland and Netherlands. Wow, sangat menginspirasi sekali. Baik, tentunya Bapak Ibu hebat semuanya, rekan guru yang ada di seluruh penjuru Nusantara sudah tidak bersabar lagi kan untuk bisa langsung mendengarkan, menyimak sosok. Nah, ini sosok guru inspiratif yang tentunya sangat menginspirasi kita semua. Baik, kita langsung panggil beliau ya. Di sini akan menghadirkan Ibu Emi Sudarwati. Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu Pinara. Terima kasih Bu Aini. Sami-sami beliau adalah memang pakarnya bahasa Jawa. Jadi kalau ngomong itu menggunakan kromo inggil ya Ibu. Tidak juga. Alhamdulillah. Baik Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Aini, luar biasa, baik sekali, bahagia bisa bertemu dengan Pak Jenderal. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mungkin Ibu Emi bisa menyapa dulu ini rekan-rekan yang menyaksikan acara Ngopi Seksi. Nah, monggo Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Ngopi Seksi dimanapun berada. Baik, terima kasih. Dan ini merupakan karya dari Ibu Emi yang berjudul Kinanti. Nah, ini ya, jangan lupa Bapak Ibu segera mendapatkan buku terbaik ini. Baik, tentunya ini penonton dari Ngopi Seksi sudah tidak sabar ini Ibu. Nah, di sini saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan TBM atau Taman Baca Masyarakat yang sudah Ibu dirikan yang bernama TBM Kinanti yang berada di Bojonegoro. Nah, mohon diceritakan sedikit Ibu terkait dengan TBM Kinanti. Siap. Terima kasih Bu Aini. Seperti yang jenengan katakan tadi, TBM Kinanti kan biasanya singkatannya Taman Bacaan Masyarakat. Tapi di tempat saya beda Bu. Oh, gitu. Walaupun sama-sama TBM, iya. tapi singkatannya adalah Tempat Belajar Milenial. Wow, luar biasa. Jadi anak-anak milenial atau generasi milenial semua bisa belajar di TBM Kinanti. Tidak harus di wilayah Bojonegoro, tapi juga di seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri. Masya Allah. Karena kita bisa belajar online. Masya Allah ya, berarti sudah ini berarti tingkatannya sudah tidak nasional lagi tapi internasional. Sangat luar biasa. Baik Ibu, bisa diceritakan sedikit terkait dengan visi misi dari TBM Kinanti? Ya. TBM Kinanti ini visi dan misinya di bidang literasi Bu. Jadi literasi kita akan maju bersama literasi Indonesia. Maju bersama literasi Indonesia. Ya. Baik. Kemudian untuk tahun berdirinya kapan Ibu? Kita mulai berdiri itu tahun 2017 Bu. Jadi waktu itu setelah saya juara Nobel, kemudian saya merasa kesepian gitu. Iya. Kenapa merasa kesepian? Karena sudah nggak boleh ikut lomba lagi kan? Iya, karena sudah juaranya banyak sekali, prestasinya juga sudah banyak. Tidak banyak sih Bu, baru sekali. Oh, iya. Alhamdulillah, tapi sangat Ya, menginspirasi. alhamdulillah. Jadi setelah juara satu itu saya sudah tidak boleh ikut lomba Nobel lagi. Akhirnya saya merasa kesepian. Terus apa ya yang harus saya lakukan? Maka saya kumpulkan teman-teman alumni Nobel, jadi teman-teman alumni Nobel. Kemudian saya ajak untuk patungan menerbitkan buku. Jadi terus mereka itu bilangnya, misalnya ada yang bilang nggak bisa, belum bisa. Jadi saya berikan contoh-contoh, ini loh, bahwa menulis buku itu nggak sesulit yang mereka pikirkan, mudah banget.
kita bekerja sama dengan penerbit Majas yang siap menerbitkan buku-buku Bapak Ibu guru yang inspiratif. Jadi saya berikan contoh-contohnya, silakan dibaca. Jadi untuk untuk bisa menulis sebuah buku itu kuncinya hanya 3. Yang pertama baca, yang kedua baca, yang ketiga baca lagi. Baik. Jadi, Iya. kalau orang bilang misalnya pelatihan 1000 kali pun kalau nggak baca, Iya, sangat nggak luar akan biasa. menulis. Betul sekali, betul. Iya. Jadi di TPM Kinanti intinya memotivasi teman-teman bahwa menulis itu mudah asalkan mau membaca. Gitu. Begitu rekan-rekan semuanya, Masya Allah. Iya. Baik, terima kasih Bu Emi. Untuk selanjutnya ini untuk pengurus mungkin ya yang ada di TBM Kinanti, kemudian juga untuk anggotanya hingga saat ini. Nah, itu berapa? Untuk pengurus TBM Kinanti itu karena ini memang milik saya pribadi Bu ya, jadi satu keluarga saja. Jadi satu keluarga, saya sendiri ketuanya, kemudian yang menjadi penasihat suami saya. Jadi beliau itu banyak ide, Bapak Hadas Caturyansa. Bapak Hadas Caturyansa ini banyak ide. Bapak Eni Sudarmati ya. Beliau ini banyak ide untuk kita mengadakan kegiatan apa setiap bulannya. Jadi kita ada selalu program mendukung juga, memberikan ide-ide Terus yang program. menata ruangan, misalnya kalau kita adakan pelatihan di rumah itu desainnya seperti apa, ini beliau selalu memberikan saran. Sedangkan untuk sekretaris dan bendaharanya ini anak saya. Jadi anak saya yang besar yang kuliah di UNESA jurusan olahraga, ini dia bertindak sebagai bendahara. Jadi mengatur, saya memang ajarkan dia untuk mengatur keuangan di TPM Kinanti. Sebenarnya nggak ada sih uangnya. Iya. Minimal dia mencari-cari kayak donatur apa untuk TPM seperti itu. Kalau untuk pengetikan sekretarisnya anak saya yang kedua, Muhammad Eliza Pikala, yang sekarang duduk di bangku kelas 3 SMA atau kelas 12. Allah, benar-benar Seperti itu keluarga saja. inspiratif ya. Sementara kalau pesertanya yang ada di grup itu lebih dari 250 Bu. Jadi tapi tidak semuanya pernah datang ke TBM sih. Tidak semuanya pernah datang ke TBM. Jadi kita belajarnya selain offline juga online. Iya, terima kasih, luar biasa memang ya. Baik Bu Emi. Nah, ini untuk pembaca ini ya, yang biasanya memanfaatkan koleksi-koleksi buku yang ada di komunitasnya Bu Emi. Nah, itu usia berapa saja? Kami tidak membatasi usia berapapun bisa belajar di TPM Kinanti. Jadi buku-buku di TPM Kinanti itu mulai buku-buku bergambar untuk anak usia dini PAUD itu ada, untuk buku-buku remaja ada, untuk buku-buku dewasa, guru, dokter. Masya Allah, ada sudah juga. komplit plit ini. Luar biasa. Jumlahnya koleksi buku di TPM Kinanti ini ada lebih dari 1.500 judul. Masya Allah. Sudah banyak sekali ya. Itu diperoleh memang dari komunitas ataukah ada donatur? Ya. Seperti itu. Sebagian besar awalnya itu saya pribadi memiliki buku berjumlah 1.000. Jadi 1.000 itu di perpustakaan pribadi saya. Masa awal itu pribadi Awalnya, ya? Terus kemudian dapat tambahan lagi lebih dari 500 itu kemudian dari donatur. Jadi saya tiba-tiba saja saya kan ikut grup donasi buku. Iya. Jadi kayak saya punya TBM ini membutuhkan tambahan buku baru biar anak-anak atau orang-orang atau teman-teman yang datang tuh nggak bosan. Nah, tiba-tiba dapat tambahan lebih dari 200 judul buku. Kemudian ada tambahan lagi, seperti itu. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti terus bertambah, terus Amin, berkembang ya Bu ya, amin. dan membawa keberkahan untuk keluarga ini. Amin. Iya Ibu, ini mungkin pertanyaan yang juga sangat menarik ya ini. Bisa di-sharingkan terkait dengan program
yang tentunya menarik yang sudah dikembangkan, kemudian juga sudah diaplikasikan oleh Ibu yang ada di komunitas TBM-nya. Tadi TBM Kinanti. Ya. Mengenai program Bu Aini, saya sudah memprogramkan 12 kegiatan dalam 1 tahun. Ya. Semoga bisa Setiap bulankah itu semua. 12? Ya, diusahakan tiap bulan, tapi nanti kita tidak usah membahas semuanya. Iya. Ini yang dalam waktu dekat ini adalah lomba menulis di TBM Kinanti. Ini berbeda dengan lomba-lomba di tempat lain Bu Aini. Karena apa? Lomba di TBM Kinanti ini bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada penulis, bahwa semua penulis layak menjadi juara. Wow, semua penulis layak menjadi juara. Jadi lomba-lomba di TBM Kinanti ini, lomba menulis ini semuanya dapat piala, dapat medali, terus dapat 2 eksemplar buku karya mereka yang ber-ISBN, terus juga dapat piagam penulis dan piagam juara. Waduh, luar biasa ini ya. Oh, programnya Dan sangat keren ini sekali. sudah lomba yang ke-7 ya, ini berjalan yang ke-7, semua menjadi juara. Alhamdulillah, Masya Allah, sangat luar biasa ini. Saya mau dong Bu, jadi anggotanya ya. Itu yang agenda pertama. Iya. Selanjutnya agenda yang kedua ada program wisata puisi atau wisata kulit. Jadi kita datang ke tempat-tempat wisata desa yang mungkin tidak terjangkau, Kemudian kita di sana membaca gurit atau puisi. Tujuannya apa? Memperkenalkan gurit kepada dunia, agar anak-anak itu pede membaca gurit yang berbahasa Jawa itu, tidak minder. Nah, seperti itu. Juga memperkenalkan wisata desa yang awalnya mungkin tidak dikenal ke seluruh dunia. Karena apa? Pembaca puisi atau pembaca gurit ini akan diunggah di channel YouTube TBM Kinanti. Jangan lupa subscribe, like and comment di channel YouTube TBM Kinanti. Oke. Kinanti pakai H ya. Oke ya, bacanya Kinanti. Oh iya, soalnya TH ya. Iya, terima kasih Ibu. Nah, sekarang apakah di TBM Kinanti ini sudah ada jalinan kerjasama komunitas dengan instansi pemerintah ataupun perusahaan swasta? Ya. Sebenarnya jalinan secara resmi belum ada. Tetapi ketika kami mengadakan kegiatan, contohnya kemarin itu kami mengadakan kegiatan pelatihan membaca geguritan menuju rekor muri. Nah, ini kami didukung oleh Balai Bahasa Jawa Timur. Terima kasih Balai Bahasa Jawa Timur. Ya, beliau memberikan room Zoom untuk difasilitasi seperti itu untuk ya. 1.000 peserta. Jadi terus difasilitasi room Zoom 1.000 peserta. Terus juga beliau juga sebagai narasumber Bapak Asrif, Kepala Balai Bahasa di TBM Kinanti. Terus yang kedua dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Bapak Kepala Dinas waktu itu Bapak Dandi. Ini beliau mendukung kegiatan ini dengan menandatangani sertifikat peserta pelatihan membaca geguritan. Selain itu juga ada perusahaan swasta yaitu MCL, mungkin jenengan sudah kenal ya, Exxon dan teman-temannya itu. Mereka memberikan 100 kaos yang sangat cantik. Ya Allah, masih ada Bu kaosnya, saya juga mau loh Bu. Alhamdulillah sudah habis. Alhamdulillah. Jadi ini kaos ini untuk panitia, juga untuk Bapak Ibu guru yang mendaftarkan siswa terbanyak. Jadi mereka mendaftarkan siswanya untuk mengikuti pelatihan di TBM Kinanti. Ini dapat hadiah kaos.
seperti itu. Juga dari perusahaan-perusahaan lainnya, misalkan kayak Madu Bojonegoro, Madu dari Pak Wahyu seperti itu. Terus dari Universitas Bojonegoro. Jadi Universitas Bojonegoro ini juga pernah mendukung kegiatan di TBM Kinanti. Waktu itu lomba membaca kurit. Masya Allah, benar-benar ini TBM-nya berprestasi karena beliaunya yang memegang ini adalah guru berprestasi. Masya Allah. Terus masih ada lagi yang mendukung, yaitu penerbit majalah. Jadi kalau TBM Kinanti mengadakan pelatihan dan lain-lain, ini kami tidak bisa bayar narasumber, Bu. Masya Allah, alhamdulillah. Karena ada narasumber dari penerbit majas, juga dari KBM Bojonegoro. KBM itu kita belajar menulis. Yang ketuanya Bapak Alim dari SMAN Kepong Baru. Halo Pak Alim. Beliau selalu mendukung kegiatan kami, juga mengajak anak-anak buahnya untuk mengikuti kegiatan. Alhamdulillah. Banyak sekali. Alhamdulillah. Baik. Nah, tentunya di samping yang penjenengan sampaikan tadi itu kan sangat mulus seperti itu ya. Nah, kira-kira di tengah-tengah perjalanan itu apakah TBM Kinanti ini ada mengalami kesulitan atau kendala dalam menjalankan komunitas? Dimanapun berada yang namanya kegiatan komunitas pasti ada kendalanya. Tapi mohon maaf Bu Aini, maaf, soalnya saya juga punya teman namanya Bu Aiti. Oh iya, enggak apa-apa. Gitu juga sama-sama cantik. Oh, terima kasih. Jadi kendalanya ada sih Bu, cuma saya nggak inginlah membahas masalah kendala karena saya takutnya nanti menyakiti banyak orang. Seperti itu. Jadi yang penting kita bisa survive terus, tetap berjalan apapun kendalanya. Iya, luar biasa. Itu adalah semangat ya, semangat yang terus dikobarkan sehingga bisa saat ini TBM Kinanti yang ada di Bojonegoro tetap eksis dan terus menginspirasi. Luar biasa sekali Ibu. Mungkin ada quotes ini sebelum kita akhiri, ada quotes yang ingin disampaikan untuk rekan-rekan guru yang ada di Indonesia, terutama ini untuk komunitas literasi ya. Baik. Kalau pesan saya atau yang selalu menginspirasi saya seperti yang selalu saya tuliskan di buku-buku yang saya berikan kepada teman-teman, yaitu menulislah tentang diri kita atau menulislah sejarah tentang diri kita sebelum orang lain menulis tentang. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi jangan tunggu orang lain akan menulis tentang kita kalau kita nggak pernah memperkenalkan diri kita. Iya, baik semua rekan-rekan, Bapak Ibu guru hebat komunitas literasi yang ada di seluruh penjuru Nusantara. Terima kasih sudah menyimak. Nah, ini sudah kita akhiri ya di sini, Bu Emi. Terima kasih atas segala waktunya. Sama. Telah berkenan hadir di acara Ngopi Seksi, ngobrol pintar, sefrekuensi, penuh inspirasi, tentunya bersama Bu Aini. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Dan kami akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah, wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus literasi Indonesia. Orang yang menyukai tantangan adalah orang yang memberi ruang pada impian untuk menjadi kenyataan. Kesabaran, kesungguhan, konsistensi adalah kunci. Bahagia itu sederhana, sesederhana kita
tersenyum, dan bersyukur dengan apa yang sudah kita punya. Sukses itu ketika kita bisa membuat orang lain punya harapan. Sampai berjumpa lagi di Ngopi Seksi, ngobrol pintar, sefrekuensi, penuh inspirasi. Terima kasih. Salam sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.